Partai Demokrat memberikan sinyal hengkang dari Koalisi Perubahan. Langkah ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Dan sudah dipaparkan semua dinamika yang berkembang dari sejak PKB memutus sejak muktamar sampai keputusan akhir dan tibalah saatnya untuk kira-kira lebih maju lagi untuk mengambil keputusan terkait dengan langkah-langkah PKB Pilpres ini, utamanya yang kabar beredar terakhir terkait dengan tawaran Nasdem, kerjasama dengan Nasdem. Maka tadi pleno juga memberikan sign bahwa pleno menyatakan dan menyambut baik tawaran kerjasama dari Nasdem, dan tentu tawaran kerjasama nanti akan didetailkan, difinalisasi dengan rapat yang lebih luas, baik rapat di PKB maupun dengan pihak-pihak yang lain, stakeholder PKB, nanti, termasuk juga konsultasi dengan para kiai. Itu akan diputuskan, akan difinalkan, finalisasinya itu nanti di Surabaya. Kapan di Surabayanya itu kapan, Gus? Hari ini jam 3 sore atau gimana? Betulkah hari ini? Rapatnya akan diselenggarakan jam 3 hari ini di Surabaya. Pak, apakah betul besok ada deklarasi Caimin dan Anies di Lumajang Jatim? Tunggu nanti keputusan rapat nanti sore. Oh, Gus Jazil, ini artinya bahwa ada Dewan Syuro kompak begitu ya menyambut baik. Ini artinya akan cabut dari Koalisi Indonesia Maju yang dulunya namanya KKIR? Yang jelas tadi dinamikanya sangat alot, masing-masing juga memberikan argumentasi, baik dari Suro maupun Tamfid, alot, dan pada ujungnya itu keputusannya akan ada finalisasi. Tapi hari ini semuanya menyambut baik tawaran kerjasama dari Partai Nasdem. Berarti sudah ada rencana pamit ke Partai Gerindra, Gus Jazil? Dengan sendirinya. Berarti nggak akan ada soal khusus ya? Karena ada infonya Bang, hari ini Gus Imin akan merapat ke Pak Bowo begitu untuk ya, itu pamit. teknis. Itu teknis. Baik. Pak, pembicaraan dengan Nasdem untuk segera memformalkan duet Anies dan Caimin bagaimana? Ya, itu justru itu yang alot dibahas juga tadi. Tapi forum tadi memutuskan forum ini harus lebih diperluas untuk mengambil keputusan itu. Yang jelas pagi ini forum memutuskan menyambut baik
tawaran kerjasama dengan Partai Nasdem. Namanya tawaran kerjasama, detail kerjasamanya, kapan diresmikan kerjasamanya, itu menunggu rapat yang diperluas di Surabaya nanti ya. Gus, kalau misalnya ada dinamika bahwa Gerindra menawarkan begitu posisi cawapres, misalnya 90% pasti mengambil Gus Imin, itu akan Nanti rapat yang akan memutuskan. Tapi kalau dari Dewan Syuro sendiri pertimbangan seperti apa sih menyambut baik itu? Ini nih Dewan Syuro. Jadi kita rapat meskipun alot tadi seperti yang disampaikan Pak Waketum tadi, Dewan Syuro menyambut baik tawaran dari Nasdem, dan seperti yang disampaikan semuanya hasil pembicaraan sekarang rapat pleno ini akan kita finalkan di Surabaya nanti. Jadi tentang kapan deklarasi, kapan apa, atau keputusan setelah berkonsultasi dan kiai-kiai yang diperluas tentu saja nanti sore. Alotnya tentu saja karena kita kan selama ini sudah melakukan beberapa hal seperti ini, Anda semua tahu. Nah, karenanya tentu saja ini tidak ada pembicaraan keluar dari koalisi atau apa, tapi tetap kita akan melakukan sesuatu untuk martabat partai ini, PKB ini sebagai partai ideologis. Gus Jasil, Caimin langsung ke Surabaya atau gimana, Gus? cukup ya. Caimin Langsung ke Surabaya atau gimana, Gus? Caimin ke Surabaya, Gus. Teknisnya nanti yang jelas clear, kalau pagi hari ini saya ulangi lagi pernyataan keputusannya bahwa seluruh jajaran rapat gabungan tadi menyambut baik. Gus, kalau Caimin langsung ke Surabaya. Nasdem kan nggak, Gus? PKB takutin Nasdem kan nggak, Gus Apa itu Jasil? di Nasdem? Misalnya dijerat beberapa kasus hukum, makanya tadi saya tanya apakah sudah ada izin PKB ke sambil itu pihak nanti istana, Gus? Pertimbangannya apa sih Gus? Gus pertimbangannya apa sih? Cukup ya? Posisi Caimin di Mana mana, Gus? Kalau Caimin, sekarang posisinya, Gus? Cukup ya? Caimin sekarang Di mana? Ada. Datang ke Surabaya nggak, Gus? Sedang kita pingit. Kita ke Surabaya dulu nggak sih, Gus? hari ini ke Surabaya nggak? Gus Jasil, hari ini Caimin ke Surabaya. Caimin di Surabaya. Ya. Pertimbangannya apa aja kemudian? Sedikit, Gus. Cukup ya? Cukup. Gus, sedikit, Gus. Sudah banyak pertimbangan nanti soal posisi. Oke ya, makasih ya. Di mana akan saya infokan. Bedanya rapat ini sama rapat yang next itu, Ini kan rapat pleno Dewan Syuro dan Dewan Tanfis DPP PKB. Nah, nanti sore akan kita perluas dengan seluruh komponen PKB yang lain, termasuk hasil rapat pleno barusan sejumlah kiai Dewan Syuro kita dituntut untuk berkomunikasi dengan seluruh kiai-kiai sepuh di pesantren-pesantren di kalangan Nahdlatul Ulama untuk meminta tausiah beliau-beliau atas tawaran kerjasama dari sahabat-sahabat dari Partai Nasdem ini. Kita sudah mengutus, hasil rapat tadi mengutus sejumlah pengurus DPP untuk berkonsultasi hari ini secepatnya ke seluruh masyayikh kiai-kiai yang berpengaruh yang selama ini memberikan dukungan, dorongan, dan selama ini petua-petuahnya sangat didengarkan oleh umat. Gus, lini masanya seperti apa sih, Gus? Tawaran dari Nasdem itu datang kapan sih, Gus? Tiba-tiba, durian nongkrong, gimana sih, Gus? Nah, itu jalan langit ya. Iya, karena kan tiba-tiba saja cepat dan alhamdulillah kita menyambut baik, intinya begitu. Ya. Ya, udah ya. Itu ya. Nanti kita tunggu rapat sore nanti lah ya, selanjutnya ya. Makasih ya. Makasih ya Pak. Kalau saya harus berterus terang, sebetulnya saya tidak naif ya. Saya juga mengerti politik. Saya pernah menjadi capres 2 kali. Saya pernah bersama-sama membangun koalisi dengan mitra. Dan tidak ada yang saya rasakan seperti yang terjadi 3 hari yang lalu itu. Saya mengerti, ya kita semua mengerti, politik itu memang ya penuh strategi, penuh siasat, penuh taktik, caranya banyak. Tetapi saya tidak menyangka kalau tindakan itu sejauh ini menurut saya melebihi batas kepatutan moral dan etika dalam
politik. Iya kasar. Ya. Kalau bisa menggunakan istilah bahasa Inggris, it is really ugly. Mudah-mudahan kita tidak melakukan perilaku politik seperti itu. Ada lagi yang bagus dalam sidang majelis ini saya ungkapkan ya. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama. Baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. Begini, Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu. Saya jawab dengan praduga yang baik, prasangka yang baik, saya percaya. Teman itu mengatakan, ya silakan saja dilihat nanti. Yang penting saya sudah mengingatkan. Nah, kalau saya ingat kembali yang diingatkan teman-teman itu lebih dari satu, keputusan sepihak kemarin itu, saya boleh mengatakan keputusan gelap seperti itu tidak sesuai dengan rules kesepakatan, ternyata atau barangkali mengandungi kebenaran. Anggaplah kita salah kali ini. Tetapi kita belajar. Mudah-mudahan kita tidak salah lagi ke depan. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah dan ikhtiar kita, kita juga tidak kalah nantinya. Amin. Masih segar dalam ingatan saya, sebagaimana yang disampaikan Bung Iftitah tadi, di ruangan ini, saya duduk di sini, tanggal 25 Agustus 2023, berarti seminggu yang lalu, Pak Anies duduk di sini, dengan didampingi tim 8. AHY memang tidak selalu hadir. Anies menyampaikan kepada saya, didengar oleh semua, bahwa awal September ini, berarti hari-hari sekarang ini, akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres. Berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan. 3 hari kemudian, 3 days later, sekarang ini, yang kita dapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan itu. Dan saya ini orang tua, berapa kali Pak Anies datang ke sini dengan semangat yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa baiknya. Di Cikiasi 2 kali, di Malang, di Pacitan. Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya. Dan tentu kepada ketua umum kita. Saya memang sebagai orang tua, kok jadi begini? Ini saya kira semua merasakan perasaan kader kita di seluruh tanah air, emosi, kemarahan, yang diekspresikan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, saya kebanjiran, tadi malam, 2 malam itu sampai subuh di sini. Sejak pagi kita bekerja. Pesan datang dari mana-mana, baik dari kader maupun non-kader, dan rata-rata memang emosional, ya saya paham lah. Dari sekian banyak ribuan saya kira yang merespon, yang memberikan message itu, ada 2 yang menarik bagi saya. Ini kata-katanya kurang lebih seperti ini. Aku tahu politik itu memang banyak akalnya, tapi tak kusangka buruk banget ini. Korbannya AHY dan Demokrat. Begitu. Ada lagi komentar, ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat, musang berbulu domba, ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya kira waktu kita sekolah di SD, SMP, pernah belajar banyak sekali peribahasa. Tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan, tapi
Di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini lengah ini, kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Peribahasa, musang bukan orang. Nah, mungkin tafsirnya ya kita ditelikung dan seperti itu ya. Seperti peribahasa ini. Saudara-saudara, saya mengajak pada forum yang penting ini dengan tenang dan dengan menggunakan akal sehat, pikiran yang jernih, mari kita telaah mengapa semuanya ini harus terjadi. Dan kita rasakan, kita alami, kita pikul. Mengapa Demokrat dan AHY setelah 2 tahun menghadapi gerakan pengambil alihan partai oleh Kepala Staf Presiden Muldoko? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kemudian disampaikan nanti akan ada Dewan Syuro. Nah, ini paparan atau pendapat Dewan Syuro sejauh ini apakah soal, katanya akan menjawab soal Anies Mohaimin. Ini seperti apa Gus Jazil tadi? Ya, ini rapat gabungan Surotan depan dan sudah dipaparkan semua dinamika yang berkembang dari sejak PKB juga kamar sampai di putusan dan tibalah saatnya untuk kira-kira lebih maju lagi untuk mengambil keputusan terkait dengan langkah-langkah PKB Pilpres ini, utamanya yang kabar beredar terakhir itu terkait dengan tawaran Nasdem kerjasama dengan Nasdem. Maka tadi Presiden juga memberikan sign bahwa pleno menyatakan dan menyambut baik tawaran kerjasama dari Nasdem. Dan tentu tawaran kerjasama nanti akan difinalisasi dengan rapat yang lebih luas, baik rapat di PKB maupun dengan pihak-pihak yang lain, stakeholder PKB, termasuk juga konsultasi dengan para kiai. Itu akan diputuskan, akan difinalkan, finalisasinya itu nanti di Surabaya. Kapan Pak? Hari ini Pak? Iya, betulkah hari ini? Rapatnya akan diselenggarakan jam 3 hari ini di Surabaya. Pak, apakah betul besok ada deklarasi Caimin dan Anies di Lumajang Jatim? Tunggu nanti keputusan rapat sore. Gus Jazil, ini artinya bahwa ada Dewan Syuro kompak begitu ya menyambut baik. Ini artinya akan cabut dari Koalisi Indonesia Maju yang dulunya namanya KKIR. Yang jelas tadi dinamikanya sangat alot. Pak, kameranya juga memberikan argumentasi baik dari Syuro maupun Taufik, alot, dan pada ujungnya itu keputusannya akan ada finalisasi. Tapi hari ini semuanya menyambut baik tawaran kerjasama dari Partai Nasdem. Berarti sudah ada rencana pamit ke Partai Gerindra, Gus Jazil? Dengan sendirinya. Berarti nggak akan ada soal khusus ya? Karena ada infonya Bang, hari ini Gus Imin akan merapat ke Pak Bowo begitu untuk ya, itu pamit. teknis. Baik. Pak, pembicaraan dengan Nasdem untuk segera memformalkan duet Anies dan Caimin bagaimana?
Ya itu justru itu yang alot dibahas juga tadi. Tapi forum tadi memutuskan forum ini harus lebih diperluas untuk mengambil keputusan. Yang jelas pagi ini forum memutuskan menyambut baik tawaran kerjasama dengan Partai Nasdem. Namanya tawaran kerjasama, detail kerjasamanya, kapan diresmikan kerjasamanya, itu menunggu rapat yang diperluas di Surabaya nanti jam. Gus, kalau misalnya ada dinamika bahwa Gerindra menawarkan begitu posisi cawapres, misalnya 90% pasti mengambil Gus Imin, itu akan nanti rapat yang akan memutuskan. Tapi kalau dari Dewan Syuro sendiri gimana sih, masih menyambut baik Ini Dewan Syuro. Jadi kita rapat meskipun alot tadi seperti yang disampaikan Pak Ketum tadi, Dewan Syuro menyambut baik tawaran dari Nasdem. Dan seperti yang disampaikan, semuanya hasil pembicaraan sekarang rapat pleno ini akan kita finalkan di Surabaya. Jadi tentang kapan deklarasi, kapan apa keputusan setelah berkonsultasi dan kiai-kiai yang perluas, tentu saja nanti sore. Alotnya itu seperti apa ya Pak? Alotnya tentu saja, karena kita kan selama ini sudah melakukan beberapa hal seperti ini. Anda semua tahu. Karenanya tentu saja ini tidak ada pembicaraan keluar dari koalisi atau apa, tapi tetap kita akan melakukan sesuatu untuk martabat partai ini sebagai partai ideologis. Cukup ya. Cukup ya. Nanti teknisnya nanti yang jelas clear. Kalau pagi hari ini saya ulangi lagi pernyataan keputusannya bahwa seluruh jajaran rapat gabungan tadi menyambut baik. Gus, PKB ada di mana sekarang? PKB takut dinasdemkan nggak Gus Jazil? Misalnya dijerat beberapa kasus hukum. Makanya tadi saya tanya apakah sudah ada izin PKB ke pihak istana Gus? Nanti Posisi Caimin sekarang di mana ya? sekarang cukup ya. Posisi Caimin sekarang di mana Gus? Caimin di mana sekarang posisinya Gus? Cukup ya. Caimin sekarang posisinya di mana? Ada. Di sini. Sedang kita pingit. Jazil hari ini Caimin masuk ke Surabaya. Caimin di Surabaya. Gus, kamera Gus. Gus, itu banyak pertimbangan soal posisi. Ya, makasih ya. Yang lain, stakeholder PKB. Kamera Pak. Termasuk juga konsultasi dengan para kiai untuk akan diputuskan, akan difinalkan, finalisasinya itu nanti di Surabaya. Kapan di Surabayanya itu kapan? Hari ini kapan? Jam 3 sore atau gimana? Betulkah hari ini? Rapatnya akan diselenggarakan jam 3 hari ini di Surabaya. Pak, apakah betul besok ada deklarasi Caimin dan Anies di Lumajang Jatim? Tunggu nanti keputusan rapat nanti sore. Gus Jazil, ini artinya bahwa ada Dewan Syuro kompak begitu ya menyambut baik. Ini artinya akan cabut dari koalisi Indonesia Maju yang dulunya namanya KKIR. Yang jelas tadi dinamikanya sangat alot. Masing-masing juga memberikan argumentasi baik dari Syuro maupun Tamfid, alot, dan pada ujungnya itu keputusannya akan ada finalisasi. Tapi hari ini semuanya menyambut baik tawaran kerjasama dari Partai Nasdem. Berarti sudah ada rencana pamit ke Partai Gerindra, Gus Jazil? Dengan sendirinya. Berarti nggak akan ada soal khusus ya? Karena ada infonya Bang, hari ini di sini akan merapat ke Pak Bowo begitu untuk Ya itu teknis. Itu teknis. Baik. Pak, pembicaraan dengan Nasdem untuk segera memformalkan duet Anies dan Caimin bagaimana? Ya itu justru itu yang alot dibahas juga tadi. Tapi forum tadi memutuskan forum ini harus lebih diperluas untuk mengambil keputusan. Yang jelas pagi ini forum memutuskan menyambut baik tawaran kerjasama dengan Partai Nasdem. Namanya tawaran kerjasama, detail kerjasamanya, kapan diresmikan kerjasamanya, itu menunggu
rapat yang diperluas di Surabaya nanti, Jang. Gus, kalau misalnya ada dinamika bahwa Gerindra menawarkan begitu posisi cawapres misalnya 90% pasti mengambil Gus Imin, itu akan Nanti rapat yang akan memutuskan. Tapi kalau dari Dewan Syuro sendiri pertimbangan seperti apa sih menyambut Dayan Manis? Ini nih Dewan Syuro. Jadi kita rapat meskipun alot tadi, seperti yang disampaikan Pak Waketum tadi, Dewan Syuro menyambut baik tawaran dari Nasdem. Dan seperti yang disampaikan, semuanya hasil pembicaraan sekarang rapat pleno ini akan kita finalkan di Surabaya nanti. Jadi tentang kapan deklarasi, kapan apa, atau keputusan setelah berkonsultasi dan kiai-kiai yang diperluas, tentu saja nanti sore. Alotnya tentu saja, karena kita kan selama ini sudah melakukan beberapa hal, seperti Anda semua tahu. Nah, karenanya tentu saja ini tidak ada pembicaraan keluar dari koalisi atau apa, tapi tetap kita akan melakukan sesuatu untuk martabat partai ini, PKB ini, sebagai partai ideologis. Gus Jazil, Caimin langsung ke Surabaya atau gimana, Gus? Cukup ya. Gus, Caimin langsung ke Surabaya atau gimana, Gus? Nanti teknisnya nanti yang jelas clear. Kalau pagi hari ini saya ulangi lagi pernyataan keputusannya bahwa seluruh jajaran rapat gabungan tadi menyambut baik. Gus, kalau Caimin langsung ke Surabaya. PKB takut dinasdem kan nggak, Gus Apa Jazil? itu di Nasdem? Misalnya dijerat beberapa kasus hukum, makanya tadi saya tanya apakah sudah ada izin PKB ke pihak istana, Gus? Nanti. Cukup ya. Gus, Caimin di mana, Gus? Kalau Caimin Sekarang posisinya Gus. Cukup ya. Caimin posisinya di mana? Ada. Langsung ke Surabaya nggak, Gus? Sedang kita pingit. Gus, ntar ke Surabaya juga nggak sih, Gus? ke Surabaya kan? Gus Jazil, hari ini Caimin ke Surabaya. Ya. Mau ke Surabaya, Pak? Sedikit, Gus. Cukup ya. Cukup. Gus, Soalnya sudah banyak pertimbangan nanti soal posisi Ya, makasih ketum ya. di mana akan saya infokan. Bedanya rapat ini sama rapat yang next itu apa? Ini kan rapat pleno dan Dewan Tanzil. Tepatnya ke seluruh masyayikh kiai-kiai yang berpengaruh yang selama ini memberikan dukungan, dorongan, dan selama ini petua-petuahnya sangat didengarkan oleh umat. Gus, lini masanya seperti apa sih, Gus? Tawaran dari Nasdem itu datang kapan sih, Gus? Tiba-tiba, durian nongkrong, atau gimana sih, Gus? Nah, itu jalan langit ya. Jalan langit berarti? Iya, karena kan tiba-tiba saja cepat dan alhamdulillah kita menyambut baik, intinya begitu. Ya. Tawaran itu datang seperti itu minta ini dikit oleh PKB, Gus. Iya, udah ya. Itu ya. Nanti kita tunggu rapat sore nanti lah ya, kelanjutannya ya. Makasih ya. Kasih ya, Pak. Ya, Tribuners tadi merupakan wawancara langsung dengan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait. Kalau ini yang masih beda lagi. Di mana diinformasikan bahwa pada hari ini Partai Kebangkitan Bangsa akan menggelar rapat di Surabaya. Seperti itu. Untuk mendiskusikan terkait kabar bahwa capres calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan dikabarkan memilih Ketua Umum PKB Abdul Muhammad Iskandar atau Caimin sebagai cawapres pendampingnya di Pilpres 2024 mendatang, seperti itu. Hingga saat ini belum diinformasikan terkait bagaimana sikap dari PKB menyikapi pinangan dari Nasdem seperti itu untuk maju di Pilpres 2024 bersama
Anies Baswedan untuk Caimin. Keluar Tribuners yang baru saja hadir, saya informasikan kembali. Tadi baru saja ada wawancara langsung dengan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Jazilul Fawait, di mana diinformasikan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa nanti siang pada hari ini akan menggelar rapat di Surabaya, seperti itu. Baik Tribuners, begitu dulu laporan langsung dari saya waktu Tribun.com melaporkan. Terima kasih. Partai Demokrat memberikan sinyal hengkang dari Koalisi Perubahan. Langkah ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Dan sudah dipaparkan semua dinamika yang berkembang dari sejak PKB putus sejak muktamar sampai keputusan akhir, dan tibalah saatnya untuk kira-kira lebih maju lagi untuk mengambil keputusan terkait dengan langkah-langkah PKB Pilpres ini, utamanya yang kabar beredar terakhir terkait dengan tawaran Nasdem, kerjasama dengan Nasdem. Maka tadi pleno juga memberikan sign bahwa pleno menyatakan dan menyambut baik tawaran kerjasama dari Nasdem, dan tentu tawaran kerjasama nanti akan didetailkan, difinalisasi dengan rapat yang lebih luas, baik rapat di PKB maupun dengan pihak-pihak yang lain, stakeholder PKB, nanti, termasuk juga konsultasi dengan para kiai. Itu akan diputuskan, akan difinalkan, finalisasinya itu nanti di Surabaya. Kapan Pak? Di Surabayanya itu kapan, Gus? Benar hari ini jam 3 sore atau gimana? Betulkah hari ini? Rapatnya akan diselenggarakan jam 3 hari ini di Surabaya. Pak, apakah betul besok ada deklarasi Caimin dan Anies di Lumajang Jatim? Tunggu nanti keputusan rapat nanti sore. Oh, Gus Jazil, ini artinya bahwa ada Dewan Syuro kompak begitu ya menyambut baik. Ini artinya akan cabut dari Koalisi Indonesia Maju yang dulunya namanya KKIR? Yang jelas tadi dinamikanya sangat alot. Masing-masing juga memberikan argumentasi, baik dari Syuro maupun Tamfid, alot, dan
pada ujungnya itu keputusannya akan ada finalisasi. Tapi hari ini semuanya menyambut baik tawaran kerjasama dari Partai Nasdem. Berarti sudah ada rencana pamit ke Partai Gerindra, Gus Jazil? Dengan sendirinya. Berarti nggak akan ada soal khusus ya? Karena ada infonya Bang, hari ini Gus Imin akan merapat ke Pak Bowo begitu untuk ya itu pamit. teknis. Itu teknis. Baik. Pak, pembicaraan dengan Nasdem untuk segera memformalkan duet Anies dan Caimin bagaimana? Ya itu justru itu yang alot dibahas juga tadi. Tapi forum tadi memutuskan forum ini harus lebih diperluas untuk mengambil keputusan itu. Yang jelas pagi ini forum memutuskan menyambut baik tawaran kerjasama dengan Partai Nasdem. Namanya tawaran kerjasama, detail kerjasamanya, kapan diresmikan kerjasamanya, itu menunggu rapat yang diperluas di Surabaya nanti ya. Gus, kalau misalnya ada dinamika bahwa Gerindra menawarkan begitu posisi cawapres misalnya 90% pasti mengambil Gus Imin, itu akan nanti rapat yang akan memutuskan. Tapi kalau dari Dewan Syuro sendiri pertimbangan seperti apa sih menyambut baik Ini nih Dewan Syuro. Jadi kita rapat meskipun alot tadi, seperti yang disampaikan Pak Waketum tadi, Dewan Syuro menyambut baik tawaran dari Nasdem. Dan seperti yang disampaikan, semuanya hasil pembicaraan sekarang rapat pleno ini akan kita finalkan di Surabaya nanti. Jadi tentang kapan deklarasi, kapan apa, atau keputusan setelah berkonsultasi dan kiai-kiai yang diperluas, tentu saja nanti sore. Alotnya tentu saja, karena kita kan selama ini sudah melakukan beberapa hal seperti ini. Anda semua tahu. Nah, karenanya tentu saja ini tidak ada pembicaraan keluar dari koalisi atau apa, tapi tetap kita akan melakukan sesuatu untuk martabat partai ini, PKB ini sebagai partai ideologis. Gus Jazil, Caimin langsung ke Surabaya atau gimana Gus? Cukup ya. Caimin langsung ke Surabaya atau gimana Gus? Caimin ke Surabaya Gus. Teknisnya nanti yang jelas clear kalau pagi hari ini saya ulangi lagi. Pernyataan keputusannya bahwa seluruh jajaran rapat gabungan tadi menyambut baik. Gus, kalau Caimin langsung ke Surabaya. Nasdem kan nggak Gus? PKB takut di Nasdem kan nggak Gus Apa Jazil? itu di Nasdem? Misalnya dijerat beberapa kasus hukum, makanya tadi saya tanya apakah sudah ada izin PKB ke pihak istana Gus? Pertimbangannya apa sih Gus? Gus, pertimbangannya apa aja? Posisi Caimin gimana Gus? Kalau Caimin sekarang posisinya Gus? Cukup ya. Caimin sekarang gimana? Ada. Datang ke Surabaya nggak Gus? Sedang kita pingit. Kita ke Surabaya dulu nggak sih Gus? Ini ke Surabaya nggak? Gus Jazil hari ini Caimin ke Surabaya. Caimin ke Surabaya. Ya. Pertimbangannya apa aja kemudian? Sedikit Gus. Cukup ya. Cukup. Gus, sedikit Gus. Sudah banyak pertimbangan nanti soal posisi. Oke ya, makasih ya. Di mana akan saya infokan. bedanya rapat ini sama rapat yang next itu? Ini kan rapat pleno Dewan Syuro dan Dewan Tanfis DPP PKB. Nah, nanti sore akan kita perluas dengan seluruh komponen PKB yang lain, termasuk hasil rapat pleno barusan sejumlah kiai Dewan Syuro kita diutus untuk berkomunikasi dengan seluruh kiai-kiai sepuh di pesantren-pesantren di kalangan Nahdlatul Ulama untuk meminta tausiah Pak beliau-beliau atas tawaran kerjasama dari sahabat-sahabat dari Partai Nasdem ini. Kita sudah mengutus, hasil rapat tadi mengutus sejumlah pengurus DPP untuk berkonsultasi hari ini secepatnya ke seluruh masyayikh kiai-kiai yang berpengaruh yang selama ini memberikan dukungan, dorongan, dan selama ini petua-petuahnya sangat didengarkan oleh umat. Gus, lini masanya seperti apa sih Gus? Tawaran dari Nasdem itu datang kapan sih Gus? Tiba-tiba, durian nongkrong, gimana sih Gus? Nah, itu jalan langit ya. Iya, karena kan tiba-tiba saja cepat dan alhamdulillah kita menyambut baik, intinya begitu. Ya. Ya, udah ya. Itu ya. Nanti kita tunggu rapat sore nanti lah ya, kelanjutannya ya. Makasih ya. Makasih ya Pak. Kalau saya
harus berterus terang, sebetulnya saya tidak naif ya. Saya juga mengerti politik. Saya pernah menjadi capres 2 kali. Saya pernah bersama-sama membangun koalisi dengan mitra. Dan tidak ada yang saya rasakan seperti yang terjadi 3 hari yang lalu itu. Saya mengerti, ya, kita semua mengerti, politik itu memang ya penuh strategi, penuh siasat, penuh taktik, caranya banyak. Tetapi saya tidak menyangka kalau tindakan itu sejauh ini, menurut saya melebihi batas kepatutan, moral dan etika dalam politik. Ya kasar, ya kalau bisa menggunakan istilah bahasa Inggris, it is really ugly. Mudah-mudahan kita tidak melakukan perilaku politik seperti itu. Ada lagi yang bagus dalam sidang majelis ini saya ungkapkan ya. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama. Baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. Begini, Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu. Saya jawab dengan praduga yang baik, prasangka yang baik, saya percaya. Teman itu mengatakan, ya silakan saja dilihat nanti. Yang penting saya sudah mengingatkan. Nah, kalau saya ingat kembali yang diingatkan teman-teman itu lebih dari satu, keputusan sepihak kemarin itu, saya boleh mengatakan keputusan gelap seperti itu tidak sesuai dengan rules kesepakatan, ternyata atau barangkali mengandungi kebenaran. Anggaplah kita salah kali ini. Tetapi kita belajar. Mudah-mudahan kita tidak salah lagi ke depan. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah dan ikhtiar kita, kita juga tidak kalah nantinya. Amin. Masih segar dalam ingatan saya, sebagaimana yang disampaikan Bung Iftitah tadi, di ruangan ini, saya duduk di sini, tanggal 25 Agustus 2023, berarti seminggu yang lalu, Pak Anies duduk di sini, dengan didampingi tim 8. AHY memang tidak selalu hadir. Anies menyampaikan kepada saya, didengar oleh semua, bahwa awal September ini, berarti hari-hari sekarang ini, akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres. Berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan. 3 hari kemudian, 3 days later, sekarang ini, yang kita dapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan itu. Dan saya ini orang tua, berapa kali Pak Anies datang ke sini dengan semangat yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa baiknya. Di Cikiasi 2 kali, di Malang, di Pacitan. Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya. Dan tentu kepada Ketua Umum kita. Saya memang sebagai orang tua, kok jadi begini? Ini saya kira semua merasakan perasaan kader kita di seluruh tanah air, emosi, kemarahan, yang diekspresikan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, saya kebanjiran, tadi malam, 2 malam itu sampai subuh di sini. Sejak pagi kita bekerja. Pesan datang dari mana-mana, baik dari kader maupun non-kader, dan rata-rata memang emosional, ya saya paham lah. Dari sekian banyak ribuan saya kira yang merespon, yang memberikan message itu,
ada dua yang menarik bagi saya. Ini kata-katanya kurang lebih seperti ini. Aku tahu politik itu memang banyak akalnya, tapi tak kusangka buruk banget ini. Korbannya AHY dan Demokrat. Begitu. Ada lagi komentar, ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat, musang berbulu domba, ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya kira waktu kita sekolah di SD, SMP, pernah belajar banyak sekali peribahasa. Tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini lengah ini, kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Peribahasa, musang bukan orang. Nah, mungkin tafsirnya ya kita ditelikung dan seperti itu ya. Seperti peribahasa ini. Saudara-saudara, saya mengajak pada forum yang penting ini dengan tenang dan dengan menggunakan akal sehat, pikiran yang jernih, mari kita telaah mengapa semuanya ini harus terjadi. Dan kita rasakan, kita alami, kita pikul. Mengapa Demokrat dan AHY setelah 2 tahun menghadapi gerakan pengambil alihan partai oleh Kepala Staf Presiden Muldoko. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kemudian disampaikan nanti akan ada Dewan Syuro. Nah, ini paparan atau pendapat Dewan Syuro sejauh ini apakah soal, katanya akan menjawab soal Anies Mohaimin. Ini seperti apa Gus Jazil tadi? Ya, ini rapat gabungan Suratan depan dan sudah dipaparkan semua dinamika yang berkembang dari sejak PKB kamar sampai dan tibalah saatnya untuk kira-kira lebih maju lagi untuk mengambil keputusan terkait dengan langkah-langkah PKB Pilpres ini, utamanya yang kabar beredar terakhir terkait dengan tawaran Nasdem kerjasama dengan Nasdem. Maka tadi beliau juga memberikan sign bahwa pleno menyatakan dan menyambut baik tawaran kerjasama dari Nasdem. Dan tentu tawaran kerjasama nanti akan tetap difinalisasi dengan rapat yang lebih luas, baik rapat di PKB maupun dengan pihak-pihak yang lain, stakeholder PKB, termasuk juga konsultasi dengan para kiai. Itu akan diputuskan, akan difinalkan, finalisasinya itu nanti di Surabaya. Kapan Pak? Hari ini Pak? Iya Pak. Betul Pak hari ini? Rapatnya akan diselenggarakan jam 3 hari ini di Surabaya. Pak, apakah betul besok ada deklarasi Caimin dan Anies di Lumajang Jatim? Tunggu nanti keputusan
keputusan rapat sore. Gus Jazil, ini artinya bahwa ada Dewan Syuro kompak begitu ya menyambut baik. Ini artinya akan cabut dari koalisi Indonesia Maju yang dulunya namanya KKIR. Yang jelas tadi dinamikanya sangat alot. Pak, kameranya Pak. Juga memberikan argumentasi baik dari Syuro maupun Tamfid, alot, dan pada ujungnya itu keputusannya akan ada finalisasi. Tapi hari ini semuanya menyambut baik tawaran kerjasama dari Partai Nasdem. Berarti sudah ada rencana pamit ke Partai Gerindra, Gus Jazil? Dengan sendirinya. Berarti nggak akan ada soal khusus ya? Karena ada infonya Bang, hari ini Gus Imin akan merapat ke Pak Bowo begitu untuk ya, itu pamit. teknis. Pak, pembicaraan dengan Nasdem untuk segera memformalkan duet Anies dan Caimin bagaimana? Ya itu justru itu yang alot dibahas juga tadi. Tapi forum tadi memutuskan forum ini harus lebih diperluas untuk mengambil keputusan. Yang jelas pagi ini forum memutuskan menyambut baik tawaran kerjasama dengan Partai Nasdem. Namanya tawaran kerjasama, detail kerjasamanya, kapan diresmikan kerjasamanya, itu menunggu rapat yang diperluas di Surabaya nanti jam. Terus kalau misalnya ada dinamika bahwa Gerindra menawarkan begitu posisi cawapres misalnya 90% pasti mengambil Gus Imin, itu akan nanti rapat yang akan memutuskan. Tapi kalau dari Dewan Syuro sendiri gimana sih Pak? Masih menyambut baik Ini Dewan Syuro. Jadi kita rapat meskipun alot tadi seperti yang disampaikan Pak Ketum tadi, Dewan Syuro menyambut baik tawaran dari Nasdem. Dan seperti yang disampaikan, semuanya hasil pembicaraan sekarang rapat pleno ini akan kita finalkan di Surabaya. Jadi tentang kapan deklarasi, kapan apa, atau keputusan setelah berkonsultasi dengan kiai-kiai yang perluas, tentu saja nanti sore. Alotnya itu seperti apa ya Pak? Alotnya tentu saja, karena kita kan selama ini sudah melakukan beberapa hal seperti ini. Anda semua tahu. Karenanya saja ini tidak ada pembicaraan keluar dari koalisi atau apa, tapi tetap kita akan melakukan sesuatu untuk martabat partai ini sebagai partai ideologis. Cukup ya. Cukup ya. Nanti teknisnya nanti yang jelas clear. Kalau pagi hari ini saya ulangi lagi pernyataan keputusannya bahwa seluruh jajaran rapat gabungan tadi menyambut baik. PKB takutin Nasdem kan nggak Gus Jazil? Misalnya dijerat beberapa kasus hukum. Makanya tadi saya tanya apakah sudah ada izin PKB ke pihak istana Gus, nanti posisi Caimin sekarang di mana ya? Sekarang posisinya Posisi Caimin sekarang di mana Gus? Caimin di mana sekarang posisinya Gus? Cukup ya. Caimin sekarang posisinya di mana? Ada. Di sini. Sedang kita pingit. Gus, kamera Gus. Gus, itu sudah banyak pertimbangan soal posisi. Makasih ya. Yang lain, stakeholder PKB. Dan termasuk juga konsultasi dengan para kiai itu akan diputuskan, akan difinalkan, finalisasinya itu nanti di Surabaya. Kapan Di Surabayanya itu kapan? Hari ini kapan? Jam 3 sore atau jam Betulkah hari ini? Rapatnya akan diselenggarakan jam 3 hari ini di Surabaya. Pak, apakah betul besok ada deklarasi Caimin dan Anies di Lumajang Jatim? Tunggu nanti keputusan rapat nanti sore. Gus Jazil, ini artinya bahwa ada Dewan Syuro kompak begitu ya menyambut baik. Ini artinya akan cabut dari koalisi Indonesia Maju yang dulunya namanya KKIR. Yang jelas tadi dinamikanya sangat alot, masing-masing juga memberikan argumentasi baik dari Syuro maupun Tamfid, alot, dan pada ujungnya itu keputusannya
akan ada finalisasi. Tapi hari ini semuanya menyambut baik tawaran kerjasama dari Partai Nasdem. Berarti sudah ada rencana pamit ke Partai Gerindra, Gus Jazil? Dengan sendirinya. Berarti nggak akan ada soal khusus ya? Karena ada infonya Bang, hari ini di sini akan merapat ke Pak Bowo begitu untuk ya itu teknis. Itu teknis. Baik. Pak, pembicaraan dengan Nasdem untuk segera memformalkan duet Anies dan Caimin bagaimana? Ya itu justru itu yang alot dibahas juga tadi. Tapi forum tadi memutuskan forum ini harus lebih diperluas untuk mengambil keputusan. Yang jelas pagi ini forum memutuskan menyambut baik tawaran kerjasama dengan Partai Nasdem. Namanya tawaran kerjasama, detail kerjasamanya, kapan diresmikan kerjasamanya, itu menunggu rapat yang diperluas di Surabaya nanti. Gus, kalau misalnya ada dinamika bahwa Gerindra menawarkan begitu posisi cawapres, misalnya 90% pasti mengambil Gus Imin, itu akan nanti rapat yang akan memutuskan. Tapi kalau dari Dewan Syuro sendiri pertimbangan seperti apa? Ini nih Dewan Syuro. Jadi kita rapat meskipun alot tadi, seperti yang disampaikan Pak Waketum tadi, Dewan Syuro menyambut baik tawaran dari Nasdem. Dan seperti yang disampaikan, semuanya hasil pembicaraan sekarang rapat pleno ini akan kita finalkan di Surabaya nanti. Jadi tentang kapan deklarasi, kapan apa, atau keputusan setelah berkonsultasi dan kiai-kiai yang diperluas, tentu saja nanti sore. Lotnya tentu saja, karena kita kan selama ini sudah melakukan beberapa hal, seperti Anda semua tahu. Karenanya tentu saja ini tidak ada pembicaraan keluar dari koalisi atau apa, tapi tetap kita akan melakukan sesuatu untuk martabat partai ini, PKB ini, sebagai partai ideologis. Gus Jazil, Caimin langsung ke Surabaya atau gimana Gus? Cukup ya. Gus, Caimin langsung ke Surabaya atau gimana Gus? Nanti teknisnya nanti yang jelas clear. Kalau pagi hari ini saya ulangi lagi pernyataan keputusannya bahwa seluruh jajaran rapat gabungan tadi menyambut baik. Gus, kalau Caimin langsung ke Surabaya. PKB takut dinasdemkan nggak Gus Apa Jazil? itu di Nasdem? Misalnya dijerat beberapa kasus hukum, makanya tadi saya tanya apakah sudah ada izin PKB ke pihak istana Gus? Nanti. Apa sih Gus? Sekarang ini apa aja? Cukup ya. Posisi Caimin di mana Gus? Kalau Caimin sekarang posisinya Gus? Cukup ya. Caimin posisi di mana? Ada. Langsung ke Surabaya nggak Gus? Sedang kita pingit. Gus, ntar ke Surabaya juga nggak sih Gus? ke Surabaya nggak? Gus Jazil hari ini Caimin ke Surabaya. Di Surabaya. Ya. Terbang ke Surabaya Pak. Sedikit Gus. Cukup ya. Cukup. Gus, Soalnya sudah banyak pertimbangan nanti soal posisi. Ya, makasih ya. Di mana akan saya infokan. Bedanya rapat ini sama rapat yang itu apa? Ini kan rapat pleno Dewan dan Dewan Tansi. Tepatnya ke seluruh masyayikh kiai-kiai yang berpengaruh yang selama ini memberikan dukungan, dorongan, dan selama ini petua-petuahnya sangat didengarkan oleh umat. Gus, lini masanya seperti apa sih Gus? Tawaran dari Nasdem itu datang kapan sih Gus? Tiba-tiba, durian nongkrong, gimana sih Gus? Nah itu jalan langit ya. Jalan langit berarti? Iya, karena kan tiba-tiba saja cepat dan alhamdulillah kita menyambut baik, intinya begitu. Ya. Tawaran itu datang seperti itu minta ini dikit oleh PKB Gus. Iya, udah ya, itu ya. Nanti kita tunggu rapat sore nanti lah ya, selanjutnya ya. Makasih ya. Makasih ya Pak. Ya, Tribuners tadi merupakan wawancara langsung dengan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait. Nah, kalau isu ini yang masih beda lagi. Masih ya. Di mana diinformasikan bahwa pada hari ini Partai Kebangkitan Bangsa akan menggelar rapat di Surabaya. Seperti itu. Untuk mendiskusikan terkait
kabar bahwa capres calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan dikabarkan memilih Ketua Umum PKB Abdul Muhammad Iskandar atau Caimin sebagai cawapres pendampingnya di Pilpres 2024 mendatang, seperti itu. Hingga saat ini belum diinformasikan terkait bagaimana sikap dari PKB menyikapi pinangan dari Nasdem seperti itu untuk maju di Pilpres 2024 bersama Anies Baswedan untuk Caimin. Keluar Tribuners yang baru saja hadir, saya informasikan kembali. Tadi baru saja ada wawancara langsung dengan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait, di mana diinformasikan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa nanti siang pada hari ini akan menggelar rapat di Surabaya, seperti itu. Baik Tribuners, begitu dulu laporan langsung dari saya waktu Tribuners.com melaporkan. Terima kasih. Partai Demokrat memberikan sinyal hengkang dari Koalisi Perubahan. Langkah ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Dan sudah dipaparkan semua dinamika yang berkembang dari sejak PKB memutus sejak muktamar sampai keputusan akhir, dan tibalah saatnya untuk kira-kira lebih maju lagi untuk mengambil keputusan terkait dengan langkah-langkah PKB Pilpres ini, utamanya yang kabar beredar terakhir terkait dengan tawaran Nasdem, kerjasama dengan Nasdem. Maka tadi pleno juga memberikan sign bahwa pleno menyatakan dan menyambut baik tawaran kerjasama dari Nasdem, dan tentu tawaran kerjasama nanti akan didetailkan, difinalisasi dengan rapat yang lebih luas, baik rapat di PKB maupun dengan pihak-pihak yang lain, stakeholder PKB, nanti, termasuk juga konsultasi dengan para kiai
itu akan diputuskan, akan difinalkan, finalisasinya itu nanti di Surabaya. Kapan Pak? Di Surabayanya itu kapan Gus? Benar hari ini jam 3 sore atau gimana? Betulkah hari ini? Rapatnya akan diselenggarakan jam 3 hari ini di Surabaya. Pak, apakah betul besok ada deklarasi Caimin dan Anies di Lumajang Jatim? Tunggu nanti keputusan rapat nanti sore. Oh, Gus Jazil, ini artinya bahwa ada Dewan Syuro kompak begitu ya menyambut baik. Ini artinya akan cabut dari Koalisi Indonesia Maju yang dulunya namanya KKIR. Yang jelas tadi dinamikanya sangat alot. Masing-masing juga memberikan argumentasi baik dari Syuro maupun Tamfid, alot, dan pada ujungnya itu keputusannya akan ada finalisasi. Tapi hari ini semuanya menyambut baik tawaran kerjasama dari Partai Nasdem. Berarti sudah ada rencana pamit ke Partai Gerindra, Gus Jazil? Dengan sendirinya. Berarti nggak akan ada soal khusus ya? Karena ada infonya Bang, hari ini Gus Imin akan merapat ke Pak Bowo begitu untuk ya, itu pamit. teknis. Itu teknis. Baik. Pak, pembicaraan dengan Nasdem untuk segera memformalkan duet Anies dan Caimin bagaimana? Ya itu justru itu yang alot dibahas juga tadi. Tapi forum tadi memutuskan forum ini harus lebih diperluas untuk mengambil keputusan itu. Yang jelas pagi ini forum memutuskan menyambut baik tawaran kerjasama dengan Partai Nasdem. Namanya tawaran kerjasama, detail kerjasamanya, kapan diresmikan kerjasamanya, itu menunggu rapat yang diperluas di Surabaya nanti ya. Gus, kalau misalnya ada dinamika bahwa Gerindra menawarkan begitu posisi cawapres, misalnya 90% pasti mengambil Gus Imin, itu akan nanti rapat yang akan memutuskan. Tapi kalau dari Dewan Syuro sendiri pertimbangan seperti apa sih menyambut baik Ini nih Dewan Syuro. Jadi kita rapat meskipun alot tadi, seperti yang disampaikan Pak Waketum tadi, Dewan Syuro menyambut baik tawaran dari Nasdem. Dan seperti yang disampaikan, semuanya hasil pembicaraan sekarang rapat pleno ini akan kita finalkan di Surabaya nanti. Jadi tentang kapan deklarasi, kapan apa, atau keputusan setelah berkonsultasi dan kiai-kiai yang diperluas, tentu saja nanti sore. Alotnya tentu saja, karena kita kan selama ini sudah melakukan beberapa hal, seperti Anda semua tahu. Nah, karenanya tentu saja ini tidak ada pembicaraan keluar dari koalisi atau apa, tapi tetap kita akan melakukan sesuatu untuk martabat partai ini, PKB ini sebagai partai ideologis. Itu Caimin langsung ke Surabaya atau gimana Gus? Cukup ya. Caimin langsung ke Surabaya atau gimana Gus? Caimin ke Surabaya Gus. Teknisnya nanti yang jelas clear kalau pagi hari ini saya ulangi lagi. Pernyataan keputusannya bahwa seluruh jajaran rapat gabungan tadi menyambut baik. Gus, kalau Caimin langsung ke Surabaya. Nasdem kan nggak Gus? PKB takutin Nasdem kan nggak Gus Apa Jazil? itu di Nasdem? Misalnya dijerat beberapa kasus hukum, makanya tadi saya tanya apakah sudah ada izin PKB ke pihak istana Gus? Pertimbangannya apa sih Gus? Pertimbangannya apa aja? Posisi Caimin mana Gus? Kalau Caimin Sekarang posisinya Gus. Cukup ya. Caimin sekarang di mana? Ada. Datang ke Surabaya nggak Gus? Sedang kita pingit. Kita ke Surabaya dulu nggak sih Gus? Ini ke Surabaya nggak? Gus Jazil hari ini Caimin ke Surabaya. Caimin di Surabaya. Ya. Pertimbangannya apa aja kemudian? Sedikit Gus. Cukup ya. Cukup. Gus, sedikit Gus. Sudah banyak pertimbangan nanti soal posisi. Oke ya, makasih ya. Di mana akan saya infokan. bedanya rapat ini sama rapat yang next itu? Ini kan rapat pleno Dewan Syuro dan Dewan Tanfid DPP PKB. Nah, nanti sore akan kita perluas dengan seluruh komponen PKB yang lain, termasuk hasil rapat pleno barusan sejumlah kiai Dewan Syuro kita diutus untuk berkomunikasi dengan seluruh kiai-kiai sepuh di pesantren-pesantren di kalangan Nahdlatul Ulama untuk meminta tausiah para beliau-beliau
atas tawaran kerjasama dari sahabat-sahabat dari Partai Nasdem ini. Kita sudah mengutus, hasil rapat tadi mengutus sejumlah pengurus DPP untuk berkonsultasi hari ini secepatnya ke seluruh masyayikh kiai yang berpengaruh yang selama ini memberikan dukungan, dorongan, dan selama ini petua-petuahnya sangat didengarkan oleh umat. Gus, lini masanya seperti apa sih Gus? Tawaran dari Nasdem itu datang kapan sih Gus? Tiba-tiba, durian nongkrong, gimana sih Gus? Nah, itu jalan langit ya. Jalan langit berarti? Iya, karena kan tiba-tiba saja cepat dan alhamdulillah kita menyambut baik, intinya begitu. Ya. Tawaran yang datang kemudian minta ini oleh PKB. Ya, udah ya. Itu ya. Nanti kita tunggu rapat sore nanti lah ya, selanjutnya ya. Makasih ya. Makasih ya Pak. Kalau saya harus berterus terang, sebetulnya saya tidak naif ya. Saya juga mengerti politik. Saya pernah menjadi capres 2 kali. Saya pernah bersama-sama membangun koalisi dengan mitra. Dan tidak ada yang saya rasakan seperti yang terjadi 3 hari yang lalu itu. Saya mengerti, ya kita semua mengerti, politik itu memang ya penuh strategi, penuh siasat, penuh taktik, caranya banyak. Tetapi saya tidak menyangka kalau tindakan itu sejauh ini menurut saya melebihi batas kepatutan moral dan etika dalam politik. Ya kasar, ya kalau bisa menggunakan istilah bahasa Inggris, it is really ugly. Mudah-mudahan kita tidak melakukan perilaku politik seperti itu. Ada lagi yang bagus dalam sidang majelis ini saya ungkapkan ya. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama. Baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. Begini, Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu. Saya jawab dengan praduga yang baik, prasangka yang baik, saya percaya. Teman itu mengatakan, ya silakan saja dilihat nanti. Yang penting saya sudah mengingatkan. Nah, kalau saya ingat kembali yang diingatkan teman-teman itu lebih dari satu, keputusan sepihak kemarin itu, saya boleh mengatakan keputusan gelap seperti itu tidak sesuai dengan rules kesepakatan, ternyata atau barangkali mengandungi kebenaran. Anggaplah kita salah kali ini. Tetapi kita belajar. Mudah-mudahan kita tidak salah lagi ke depan. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah dan ikhtiar kita, kita juga tidak kalah nantinya. Amin. Masih segar dalam ingatan saya, sebagaimana yang disampaikan Bung Iftitah tadi, di ruangan ini, saya duduk di sini, tanggal 25 Agustus 2023, berarti seminggu yang lalu, Pak Anies duduk di sini, dengan didampingi tim 8. AHY memang tidak selalu hadir. Anies menyampaikan kepada saya, didengar oleh semua, bahwa awal September ini, berarti hari-hari sekarang ini, akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres. Berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan. 3 hari kemudian, 3 days later, sekarang ini, yang kita dapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan itu. Dan saya ini orang tua,
Berapa kali Pak Anies datang ke sini dengan semangat yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa baiknya. Di Cikias 2 kali, di Malang, di Pacitan. Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya. Dan tentu kepada ketua umum kita. Saya memang sebagai orang tua, kok jadi begini? Ini saya kira semua merasakan perasaan kader kita di seluruh tanah air, emosi, kemarahan, yang diekspresikan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, saya kebanjiran, tadi malam, 2 malam tuh sampai subuh di sini. Sejak pagi kita bekerja. Pesan datang dari mana-mana, baik dari kader maupun non-kader, dan rata-rata memang emosional, ya saya paham lah. Dari sekian banyak ribuan saya kira yang merespon, yang memberikan message itu, ada 2 yang menarik bagi saya. Ini kata-katanya kurang lebih seperti ini. Aku tahu politik itu memang banyak akalnya, tapi tak kusangka buruk banget ini. Korbannya AHY dan Demokrat. Begitu. Ada lagi komentar, ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat, musang berbulu domba, ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya kira waktu kita sekolah di SD, SMP, pernah belajar banyak sekali peribahasa. Tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Peribahasa, musang bukan orang. Nah, mungkin tafsirnya ya kita ditelikung dan seperti itu ya. Seperti peribahasa ini. Saudara-saudara, saya mengajak pada forum yang penting ini dengan tenang dan dengan menggunakan akal sehat, pikiran yang jernih, mari kita telaah mengapa semuanya ini harus terjadi. Dan kita rasakan, kita alami, kita pikul. Mengapa Demokrat dan AHY setelah 2 tahun menghadapi gerakan pengambil alihan partai oleh Kepala Staf Presiden Muldoko. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kemudian disampaikan nanti akan ada Dewan Syuro. Nah, ini paparan atau pendapat Dewan Syuro sejauh ini apakah soal, katanya akan menjawab soal Anies ini. Ini seperti apa Gus Jazil tadi? Ya, ini rapat gabungan Surotan depan dan sudah dipaparkan semua dinamika yang berkembang dari sejak PKB sampai keputusan dan tibalah saatnya untuk kira-kira lebih maju lagi untuk mengambil keputusan terkait dengan langkah-langkah PKB Pilpres itu, utamanya yang kabar beredar terakhir terkait dengan tawaran Nasdem kerjasama dengan Nasdem. Maka tadi Pleno juga memberikan sign bahwa Pleno menyatakan dan menyambut baik tawaran kerjasama dari Nasdem. Dan tentu
tawaran kerjasama nanti akan difinalisasi dengan rapat yang lebih luas, baik rapat di PKB maupun dengan pihak-pihak yang lain, stakeholder PKB, termasuk juga konsultasi dengan para kiai. Itu akan diputuskan, akan difinalkan, finalisasinya itu nanti di Surabaya. Kapan Pak? Hari ini Pak? Iya Pak. Betulkah hari ini? Rapatnya akan diselenggarakan jam 3 hari ini di Surabaya. Pak, apakah betul besok ada deklarasi Caimin dan Anies di Lumajang, Jatim? Tunggu nanti keputusan rapat sore-sore. Gus Jazil, ini artinya bahwa ada Dewan Syuro kompak begitu ya menyambut baik. Ini artinya akan cabut dari Koalisi Indonesia Maju yang dulunya namanya KKIR. Yang jelas tadi dinamikanya sangat alot. Pak, kameranya juga memberikan argumentasi baik dari Syuro maupun Tamfid, alot, dan pada ujungnya itu keputusannya akan ada finalisasi. Tapi hari ini semuanya menyambut baik tawaran kerjasama dari Partai Nasdem. Berarti sudah ada rencana pamit ke Partai Gerindra, Gus Jazil? Dengan sendirinya. Berarti nggak akan ada soal khusus ya? Karena ada infonya Bang, hari ini Gus Imin akan merapat ke Pak Bowo begitu untuk ya, itu teknis. Baik. Pak, pembicaraan dengan Nasdem untuk segera memformalkan duet Anies dan Caimin bagaimana? Ya itu justru itu yang alot dibahas juga tadi. Tapi forum tadi memutuskan forum ini harus lebih diperluas untuk mengambil keputusan. Yang jelas pagi ini forum memutuskan menyambut baik tawaran kerjasama dengan Partai Nasdem. Namanya tawaran kerjasama, detail kerjasamanya, kapan diresmikan kerjasamanya, itu menunggu rapat yang diperluas di Surabaya nanti. Gus, kalau misalnya ada dinamika bahwa Gerindra menawarkan begitu posisi cawapres, misalnya 90% pasti mengambil Gus Imin, itu akan nanti rapat yang akan memutuskan. Tapi kalau dari Dewan Syuro sendiri gimana sih masih menyambut baik Ini Dewan Syuro. Jadi kita rapat meskipun alot tadi, seperti yang disampaikan Pak Ketum tadi, Dewan Syuro menyambut baik tawaran dari Nasdem. Dan seperti yang disampaikan, semuanya